Halo, kembali bertemu dengan saya, psikolog Roslina Ferauli dalam Tanya Ferauli. Nah, kali ini kita memiliki curhatan dari sahabat perempuan melalui DM Instagram saya. Kita dengar sama-sama yuk. Selamat pagi, Mbak Vera. Izin bertanya ya, bagaimana menurut pendapat Mbak Vera jika ada seseorang yang ingin mengajak kita menikah, namun sebelumnya si dia memiliki perspektif bahwa seks bebas sebelum menikah adalah hal yang sudah umum. Dan bahkan dia memiliki pengalaman yang demikian. Wow, si dia penganut seks bebas sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, apakah si dia masih menganut paham tersebut saat ini atau sudah berhenti? Apakah Anda menganut paham yang serupa? Karena bila memang berbeda, tidak perlu memaksakan diri Anda untuk berada dalam satu perahu yang sama dengan si dia. Never lower your standard dalam relationship. Apalagi bila si dia sedang mengajak Anda serius ke long term relationships, yakni pernikahan. Justru saat inilah Anda mulai mempertanyakan apakah value Anda tentang sexual relationships adalah pola yang sama dengan si dia dalam sexual relationship, yakni open sexual relationship. Kalau pola Anda berbeda, artinya value Anda dan si dia tak sama. Maka perbedaan value ini akan potensial menjadikan relasi Anda berisiko untuk ada dalam konflik berulang lagi dan lagi tentang isu yang serupa. Apalagi si dia mengajaknya ke level pernikahan. Tahukah Anda, sahabatku, bahwa komitmen tertinggi dalam kehidupan ini adalah pernikahan. Sebagai komitmen tertinggi dalam relationship, maka kita akan berharap bahwa si dia akan bersedia untuk membina relasi yang eksklusif hanya bersama kita, bukan dengan orang lain. Nggak ada orang lain di dalam pernikahan Anda dan dia nanti. Bahwa si dia akan bersedia membina relasi yang intimate dengan Anda. Dan relasi dalam pernikahan artinya relasinya bukan hanya sekedar tentang Anda dan dia, melainkan relasi yang juga memiliki komitmen perjanjian dengan Tuhan, dengan negara yang tercatat dalam hukum, yang melibatkan dua keluarga besar, bahkan melibatkan society di sekitar kita. Ketika value Anda dan si dia tentang sexual relationship ini berbeda, Anda butuh loh untuk lebih dulu mengenal riwayat sexual relationship si dia di masa lalu. Bagaimana tentang kesehatannya, status kesehatan medisnya ya. Apakah ada penyakit-penyakit menular seksual yang si dia idap? Atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan HIV misalnya? Ya, Anda butuh paham status kesehatan si dia. Bahkan Anda juga butuh memahami penghayatan si dia tentang aspek religi maupun spirituality untuk memahami apakah Anda dan si dia nanti akan saling sesuai, mengingat si dia menganut paham seks bebas sebelumnya. Nah, semua tadi yang kita bahas itu penting untuk Anda pahami lebih dulu sebelum mengatakan ya atas ajakan si dia mengajak Anda bergerak ke long term relationship yang namanya pernikahan. Nah, jadi pertanyakan pada diri Anda lebih dulu, ya, bersediakah Anda untuk berada di perahu yang sama dengan mereka yang value, bahkan penghayatan belief berupa agama, spiritual life berbeda dari Anda. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan cukup membantu Anda, menjadi masukan bagi Anda dalam membuat pertimbangan apakah akan mengiyakan ajakan si dia untuk menikahi Anda atau perlu ada yang dibenahi lebih dulu di antara Anda dan dia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Tanya Ferauli berikutnya. Bye.